Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek saya pada mata kuliah Kajian Kurikulum PAUD dengan judul Kurikulum Operasional pada Satuan Pendidikan PAUD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yunika Kurnia Dewi, saya dari Offering A9 Prodi PG PAUD dari Universitas Negeri Malang. Baik, langsung saja. Kurikulum operasional di Satuan Pendidikan pada TK Tunas Bangsa. TK Tunas Bangsa berada di Jalan Raya Arjuwinangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Yang pertama, kita masuk pada bab 1, yaitu bagian pendahuluan. Karakteristik Satuan Pendidikan. Penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan TK Tunas Bangsa mengacu pada penanaman nilai Pancasila, edupreneurship, serta pendidikan karakter melalui program-program di sekolah yang menyenangkan dan berpusat pada anak. TK Tunas Bangsa menggunakan model pembelajaran berbasis problem-based learning yang diharapkan dapat membantu anak untuk dapat menyelesaikan masalah serta memiliki pemahaman atas suatu makna dengan caranya sendiri. TK Tunas Bangsa melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan seperti berwirausaha kecil dengan berjualan kerajinan tangan dan juga produk-produk yang diproduksi oleh guru, orang tua, dan juga anak. Terdapat berbagai macam kegiatan lain yang dilakukan seperti eksperimen kelas, cooking kelas, menari, menyanyi, drama anak, public speaking pada kegiatan ekstrakurikuler, pekan kreasi, garden, happy Friday, karya wisata, dan juga sekolah peduli sebagai salah satu kegiatan melakukan donasi serta santunan kepada masyarakat yang membutuhkan yang dilakukan untuk dapat menumbuhkan rasa simpati atau empati peserta didik dan juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian landasan pengembangan kurikulum. Landasan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan prasekolah di TK Tunas Bangsa mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, serta Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, PP Nomor 39 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat, kemudian PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, kemudian Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok dari Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya Kurikulum TK dari Departemen Pendidikan Nasional, dan yang terakhir PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu visi, misi, dan juga tujuan dari penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, visi. Visi dari TK Tunas Bangsa adalah menjadi lembaga pendidikan anak usia dini yang unggul, berasaskan nilai-nilai Pancasila agar dapat mengabdi serta melayani nusa, bangsa, serta masyarakat melalui kegiatan edupreneurship dan kegiatan sosial bersama guru, orang tua, dan juga pihak eksternal. Kemudian, misi dari TK Tunas Bangsa adalah yang pertama, melaksanakan kurikulum PAUD yang menekankan penanaman nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan edupreneurship sejak dini melalui kegiatan berwirausaha kecil dan pendidikan karakter pada anak untuk melatih kedisiplinan dan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan layanan pendidikan yang berpusat dan berasaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui kegiatan-kegiatan sekolah, mengadakan kegiatan sekolah peduli untuk membantu sesama sebagai salah satu kegiatan mengabdi kepada masyarakat, dan juga memberikan edukasi pada wali murid dan juga guru dengan mendatangkan para ahli pendidikan melalui program parenting yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Kemudian, tujuan dari
TK Tunas Bangsa, yaitu yang pertama menghasilkan layanan pendidikan yang membantu perkembangan anak melalui kurikulum PAUD yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menumbuhkan jiwa entrepreneurship sejak dini pada anak. Yang ketiga, mewujudkan sikap budi pekerti dan akhlak mulia pada anak. Yang keempat, meningkatkan pemahaman anak maupun masyarakat sekitar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui kegiatan-kegiatan sekolah. Yang kelima, membantu masyarakat dan sesama melalui bantuan sekolah peduli sebagai salah satu kegiatan mengabdi kepada masyarakat. Yang keenam, meningkatkan pemahaman wali murid mengenai pendidikan anak usia dini melalui program-program parenting. Kemudian kita masuk pada bab 3, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Struktur kurikulum pembelajaran pada TK Tunas Bangsa disesuaikan dengan aspek pengembangan anak yang dilebur ke dalam beberapa KD, KI, serta berisi materi pembelajaran untuk membantu perkembangan aspek-aspek pengembangan seperti perkembangan nilai agama dan moral, kognitif, berbahasa, motorik, dan sosial emosi. Kemudian, prinsip pembelajaran pada peserta didik. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan berpusat pada anak agar dapat disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan tiap peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis problem based learning yang diharapkan dapat membantu anak untuk dapat melakukan dan juga menyelesaikan masalah serta memiliki pemahaman atas suatu makna dengan caranya sendiri. Kemudian, beberapa program pengembangan sekolah. Yang pertama ada eksperimen kelas, yaitu kegiatan di mana anak dapat melakukan eksperimen-eksperimen sederhana menggunakan alat-alat dan juga bahan yang telah disediakan oleh guru. Dalam kegiatan ini, anak didampingi oleh guru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak dapat melakukan kegiatan ini selama 1 kali dalam seminggu ataupun disesuaikan dengan kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua ada kegiatan cooking class. Dalam kegiatan ini, anak dan juga guru maupun orang tua dapat memasak bersama dengan berbagai macam alat dan juga bahan yang telah disediakan oleh sekolah. Kemudian, yang ketiga ada parenting dengan ahli profesional. Dalam kegiatan ini, sekolah mengundang ahli profesional seperti psikolog, anak, dokter anak, maupun instansi lain yang dapat memberikan edukasi pada wali murid tentang pendidikan dan juga mengenai dunia anak usia dini. Yang ketiga ada garden. Maksud saya yang keempat ada garden. Dalam kegiatan ini anak diberi tanggung jawab untuk merawat tanaman sesuai dengan taman kelasnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada Happy Friday. Dalam kegiatan ini guru, anak maupun wali murid melakukan senam pagi di aula pada pukul 8. Kemudian dilakukan dengan kegiatan garden. Kemudian yang keenam, sekolah peduli. Dalam kegiatan ini, anak diajak untuk melakukan donasi dengan menyumbangkan berbagai macam barang bekas maupun memberi makanan hasil dari kegiatan garden maupun cooking class pada panti asuhan ataupun pada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah karya wisata. Di mana kegiatan ini anak berwisata ke berbagai macam tempat wisata yang dilakukan pada akhir semester bersama dengan wali murid. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah Pekan Kreasi dan Basar Day. Kedua kegiatan ini dilaksanakan pada hari yang sama. Kegiatan Pekan Kreasi dilakukan dengan mengadakan lomba-lomba seperti MC, fashion show, menari, menyanyi, dan cooking together yang diikuti
oleh seluruh siswa dari TK lain dalam tingkat kota. Sedangkan kegiatan basar adalah kegiatan berwirausaha yang dilakukan oleh guru, peserta didik maupun orang tua dengan menjual berbagai macam hasil karya anak, produk yang dijual oleh wali murid maupun hasil dari kegiatan garden dan juga cooking class. Kegiatan ini dilakukan di akhir semester. Kemudian yang terakhir ada ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilakukan sepulang sekolah. Berbagai macam ekstrakurikuler yang dilakukan seperti menyanyi, public speaking, drama anak dilakukan di aula sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam hal ini, untuk menentukan ekstrakurikuler yang diambil oleh anak, sebelumnya anak saat masuk sekolah sudah diminta datanya dan sudah didata oleh sekolah mengenai minat dan juga bakatnya dalam suatu ekstrakurikuler. Kemudian ini adalah kalender pendidikan TK Tunas Bangsa. Di semester 1 pada bulan Juli tahun 2021, pada tanggal 9 Juli terdapat kegiatan eksperimen kelas dengan subtema Rumahku. Tanggal 16 Juli, kegiatan Happy Friday dan rakor dengan ortu. Tanggal 19 Juli, latihan manasik haji. Tanggal 20 Juli, Idul Adha, libur Idul Adha. Kemudian tanggal 23, Happy Friday dan membersihkan kebun. Tanggal 30 Juli cooking class, tanggal 31 puncak tema lingkunganku dengan kegiatan menggambar rumah impian. Kemudian bulan Agustus tahun 2021, kegiatannya tanggal 6 Agustus, eksperimen kelas dengan subtema anggota tubuh. Tanggal 10 Agustus, libur tahun baru Islam. Tanggal 11 Agustus, tausiah dengan ustadz bersama orang tua anak. Tanggal 14 Agustus, Happy Friday dengan merawat tanaman di kebun. Tanggal 17 Agustus, libur HUT Kemerdekaan RI. Tanggal 20 Agustus, cooking class. Tanggal 27 Agustus, puncak tema diriku dengan kegiatan bercerita mengenai diri anak. Kemudian selanjutnya bulan September tahun 2021, pada tanggal 8 September, kegiatannya adalah eksperimen kelas dengan subtema Panca Indera. Tanggal 10 September, Happy Friday dengan memanen tanaman. Tanggal 20 September, Sekolah Peduli dengan berdonasi ke panti asuhan. Tanggal 24 September, Happy Friday dengan kegiatan parenting bersama psikolog. Tanggal 30 September, eksperimen kelas dan puncak subtema Panca Indera dan kegiatan bercerita pada Panca Indera. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2021, tanggal 8 Oktober, eksperimen kelas dengan subtema binatang darat. Tanggal 15 Oktober, Happy Friday dan menanam tanaman di kebun. Tanggal 20 Oktober, Maulid Nabi Muhammad SAW. Tanggal 21 Oktober, Hari Santri. Tanggal 22 Oktober, cooking class. Tanggal 28 Oktober, puncak subtema binatang darat dan karya wisata ke kebun binatang. Kemudian selanjutnya pada bulan November tahun 2021, pada tanggal 5 November, kegiatannya adalah eksperimen kelas subtema hewan air dan hewan udara. Kemudian pada tanggal 20 November, cooking class. Tanggal 19 November, puncak subtema hewan air dengan kegiatan menggambar hewan air. 26 November, Happy Friday dan berkebun. 30 November, puncak subtema hewan udara dengan kegiatan membuat mozaik dan hewan udara. Kemudian tanggal 30 ini kegiatannya membuat mozaik dan dari atau dengan tema hewan udara.
Kemudian pada bulan Desember tahun 2021, tanggal 3 September cooking class, tanggal 10 Desember puncak tema tanaman dengan kegiatan karya wisata ke agrowisata Batu. Kemudian 13 Desember Pekan Kreasi dan Bazar Day, 17 Desember pembagian rapor semester ganjil, 20 sampai 31 Desember libur semester ganjil. Kemudian di semester 2 pada bulan Januari tahun 2022, tanggal 3 Januari awal masuk semester genap, tanggal 7 Januari eksperimen kelas, subtema menata berbagai macam pekerjaan. Tanggal 14 Januari cooking class, tanggal 21 Januari happy Friday dan berkebun, 28 Januari rakor bersama orang tua anak, 31 Januari puncak tema pekerjaan dengan kegiatan membuat pohon cita-cita. Kemudian masuk pada bulan Februari tahun 2022, tanggal 4 Februari itu kegiatannya adalah komputer kelas dengan subtema alat komunikasi modern. Tanggal 11 Februari cooking class, tanggal 18 Februari happy Friday dan berkebun, 25 Februari eksperimen kelas, 8 Februari Isra Mi'raj. Kemudian di bulan Maret tahun 2022 pada tanggal 1 Tausiah peringatan Isra Mi'raj, tanggal 4 Maret eksperimen kelas, 11 Maret cooking class, 18 Maret happy Friday, 25 Maret sekolah peduli, 31 Maret puncak tema alam semesta dengan membuat kolase bintang, bulan dan matahari. Kemudian pada bulan April 2022, tanggal 1 April libur awal puasa Ramadan, 4 April eksperimen kelas, 15 April peringatan wafatnya Isa Al-Masih atau libur, 21 April Hari Kartini, 28 April puncak tema tanah airku dengan kegiatan membuat bingkai gambar pahlawan, 29 April libur Idul Fitri. Kemudian pada bulan Mei 2022 pada tanggal 2 sampai 6 Mei libur Idul Fitri, 9 Mei halal bihalal, 16 Mei eksperimen kelas penggunaan lilin, kemudian 20 Mei happy Friday, 27 sekolah peduli, 31 Mei puncak tema air, api, udara dengan mengunjungi damkar. Kemudian terakhir pada bulan Juni tahun 2022 pada tanggal 1 Juni Hari Pancasila libur nasional, kemudian tanggal 3 Juni eksperimen kelas dengan subtema rekreasi dengan kegiatan membuat lava, kemudian 6 Juni berkebun, 9 Juni cooking class, 10 Juni Pekan Kreasi dan Bazar Day, 16 Juni puncak tema rekreasi dengan karya wisata bersama orang tua dan anak ke pantai Balai Gambang, 17 Juni pembagian rapor, dan 20 sampai 29 Juni libur semester genap. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.